Halo, selamat pagi saudara Kompas TV Banjarmasin. Kembali bersama saya Priscilla Nicola menemani pagi hari Anda dalam program Sapa Kalsel. Saudara, pagi ini kita akan membahas isu-isu terkait yaitu yang sangat krusial nih, namun seringkali terjadi di balik pintu rumah kita. Tema yang kita angkat pagi ini yaitu rumah aman, anak nyaman, strategi perlindungan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin. Mengingat maraknya berita kekerasan yang kita dengar belakangan ini, lalu timbul nih pertanyaan, seberapa aman sebenarnya kota Banjarmasin ini bagi mereka yang paling rentan? Oleh karena itu telah hadir bersama kami Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Muhammad Ramadan. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Cecilia. Ya, sehat Pak pagi? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak, terkait, tema kita pagi ini, Pak. Kita bicara tentang Banjarmasin nih, sepanjang tahun ini, Pak, bagaimana sebenarnya gambaran umum kondisi, perlindungan perempuan dan anak kita di kota Banjarmasin ini? Ya, selamat pagi semua pemirsa Kompas TV. Jadi, saya sampaikan memang DP3 itu selama 3 tahun terakhir ini saya sudah hampir 2 tahun lebih, itu melakukan edukasi preventif promotif dan dari kasus-kasus tersebut, 2023 itu sekitar 128 kasus yang kami tangani oleh UPTD BPA. Kemudian 2024 itu 180 kasus. Kemudian 2025 itu tercatat hingga akhir sebanyak 216 kasus. Dan itu memang terjadi 70% dialami oleh perempuan. Nah, dalam angka ini kita memang satu sisi jumlah kasus yang tercatat itu memang ditangani mengalami peningkatan. Namun dari sisi lain bahwa mencerminkan bagaimana meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap UPTD BPA dan peran kami DP3A untuk bagaimana peningkatan laporan itu, masyarakat sekarang sudah berani speak up. Oke. Artinya berani melaporkan, dalam hal untuk ada sinyal-sinyal terkait kekerasan fisik, non fisik maupun seksual terhadap kejadian perempuan dan anak sehingga, penguatan, kami dalam hal penjangkauan, kemudian penanganan sampai dengan permasalahan hukumnya kami dampingi dan itu menjadi tantangan cepat bagaimana kami dengan tim Satgas dalam hal ini diketuai oleh Ibu, Wali Kota, Ibu Hadja Nelly untuk berperan secara maksimal menjangkau terhadap laporan-laporan dan aduan-aduan sehingga kita bisa memitigasi resiko terhadap terhadap korban kekerasan itu sendiri dan penghukuman terhadap pelakunya. Dan hal ini kami harapkan memang sinergi semua dengan lintas sektor akademisi, bisnismen, government, community termasuk media. Hari ini bagaimana kita mengedukasi terkait dengan laporan-laporan yang memang segera kita tanggapi dan tangani. Oke, berarti ada 2 sisi ya, Pak, yaitu kepercayaan masyarakat tadi dan juga sudah berani untuk melapor, namun juga sisi negatifnya bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semakin meningkat. Baik, sebenarnya Pak, kasus yang mendominasi ini seperti Bapak sebutkan tadi, apakah kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga atau justru kekerasan anak, Pak? Kekerasan banyak pada anak, ya khususnya kasus non KDRT. Jadi kekerasan tidak hanya terjadi di dalam lingkup, rumah tangga, tapi juga di luar rumah tangga seperti di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan pergaulan maupun, ruang publik dan, digital. Dari sisi kekerasan memang, kaitan fisik yang lebih banyak kekerasan yang paling dilaporkan ditangani yaitu terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian ada kasus terjadi bersamaan dengan kekerasan psikis dan kombinasi ini menimbulkan, dampak berlapis bagi korban, baik anak, baik secara fisik maupun mental. Nah, dalam hal ini kekerasan KDRT itu, terhadap anak itu, di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, itu bagaimana kita melibatkan peran keluarga, bagaimana rumah di keluarga itu harapannya bisa menjadi rumah aman bagi, anak-anak kita, perempuan-perempuan kita, sehingga secara parsial harus melibatkan keluarga dan pendidikan. Kami sudah membentuk, relawan Sapa, Sahabat Anak dan Perempuan, Baik. kemudian PPATBM,
perlindungan perempuan anak terpadu berbasis masyarakat dan itu kita tempatkan di kelurahan, kita melakukan edukasi, kemudian melakukan pelatihan, BIMTEK, kemudian kita libatkan juga peran serta, ya apa, PKK dan gabungan organisasi wanita sehingga bisa, berkolaborasi bersama-sama untuk mensosialisasikan hal-hal seperti itu sehingga kekerasan-kekerasan itu tidak berulang dan korban, kita recovery sehingga dia bisa kembali normal mental health-nya dan fisiknya dan si pelaku bisa diberikan hukuman semaksimal mungkin. Oke, baik. Bapak tadi menyebutkan bahwa kekerasan kepada anak. Untuk di era saat ini sendiri, Pak, di media sosial ini kan banyak ya kita mendapatkan laporan yaitu kekerasan cyberbullying, yaitu berbasis gender maupun perempuan, anak. Ini seberapa besar sebenarnya, Pak, kasus-kasus ini mengintai anak-anak di Banjarmasin ini? Ya harapan kita memang kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di setiap hari Senin kami menurunkan, rekan-rekan di DP3A untuk memberikan edukasi kepada anak-anak remaja artinya, cerdaslah melakukan, kegiatan di media sosial dengan memanfaatkan media sosial secara digital karena bagaimanapun juga, di dunia digital ini kan apapun bisa kita terima dan tidak bisa tersaring. Dalam hal ini tanpa disadari oleh korban maupun orang tua yang bisa sangat serius yang akan mengganggu mental health-nya anak-anak. Oleh sebab itu, eee bisa terjadi resiko eksploitasi seksual secara daring melalui media digital tadi cyberbullying tadi itu, sehingga kita harapkan dengan edukasi literasi digital pengawasan berbasis keluarga menjadi fokus penting dalam strategi pencegahan. Artinya, eee di sekolah mungkin dia tidak bisa menyampaikan kepada gurunya, harapannya di rumah, bisa kita eksplor lagi terkait dengan kedua orang tua atau saudara bisa menanyakan terkait hal-hal yang, tidak kita inginkan. Oke, harus turut aktif Turun up semua di rumah. Oke, Banjarmasin sendiri nih, Pak, digadang-gadang kan sedang menuju kota layak anak, betul, Pak? Sebenarnya indikator apa saja, Pak, yang harus dirasakan warga supaya Banjarmasin ini dirasa benar-benar aman untuk anak? Ya, kota layak anak itu sendiri kan ada peringkatnya, ada Nindya, ada Madya, kemudian ada Utama. Ya, kita tidak mengejar secara spesifik, predikat tersebut, tapi bagaimana kami berkolaborasi tadi saya bilang secara pentahelik melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Banjarmasin, bagaimana secara administratif, kemudian secara, aplikatif anak-anak itu merasa aman di Kota Banjarmasin. Ya, dengan indikator anak merasa aman di rumah, kemudian di sekolah, di lingkungan bermain serta tempat ibadahnya, ada, kemudian akses terhadap pendidikan dan layanan itu kesehatan yang ramah anak juga. Baik. Kemudian mekanisme pengaduan, kalau ada kekerasan terhadap anak itu responnya cepat terhadap anak, kemudian keterlibatan anak dalam menyampaikan aspirasi dalam forum anak. Nah, itulah indikator-indikator yang, ada 4 tadi itu yang kami tanamkan, kami gerakkan secara masif, lintas sektor, tidak hanya peran pemerintah, tapi peran dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin berkolaborasi yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga memang, pemenuhan terhadap hak anak tadi dan perlindungan khusus anak tadi dapat terlaksana secara maksimal. Baik, pertanyaan terakhir nih, Pak. Seringkali kan kasus ini dianggap sebagai aib keluarga ya, kekerasan ini atau pelecehan dan sebagainya, sehingga jarang sekali dilaporkan. Bagaimana nih DP3PA, memutus stigma ini agar korban ini berani bicara? Namun, kita akan tahan dulu jawaban Bapak setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, kembali lagi bersama kami saudara di Sapa Kalsel. Kita kembali melanjutkan topik kita tadi nih, Pak. Pertanyaan saya yang terakhir tadi, seringkali kan dianggap aib keluarga nih, bagaimana DP3PM memutus stigma ini, Pak, agar korban ini berani bicara? Ya, stigma kaitan bahwa kekerasan terhadap, keluarga baik itu perempuan dan anak itu masih menjadi tantangan besar bagi kami DP3A. Kami ingin memutus stigma ini melalui edukasi berkelanjutan bahwa melapor bukan membuka aib, tapi menyelamatkan masa depan baik perempuan maupun anak itu sendiri. Dan kami menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin itu hadir bukan untuk menghakimi,
tetapi untuk melindungi dan identitas korban dijaga secara privasi, kemudian proses kami lakukan secara rahasia juga, dan pelapor pun kami privasi juga. Dan pendekatan yang digunakan adalah empati. Dan semakin cepat dilaporkan, maka semakin besar peluang korban untuk pulih dari kekerasan berulang dan dapat dicegah. Karena secara teori kemungkinan besar korban itu nanti kalau tidak ditangani dia akan menjadi eh, pelaku dalam artian berikutnya. Nah, itu yang kita tidak harapkan, dan si pelaku dalam hal ini tidak ditangani secara undang-undang akan menjadi bebas dan ingin melakukan Bukan melakukan lagi berulang ya, seperti Pak, itu. ya? Nah, jadi sehingga kita menutup terjadinya korban-korban berikutnya dan mengembalikan recovery dari korban yang kita tangani. Sehingga harapannya bahwa terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu menjadi aib, kami putuskan itu supaya tidak menjadi tambahan korban-korban berikutnya, Baik. seperti itu. Tadi Bapak bilang ada kemungkinan untuk menjadi timbul trauma nih terhadap anak maupun perempuan. Secara psikologi sendiri DPPPA ini, menyediakankah layanan psikolog untuk pemulihan trauma ini, Pak? Ya, jadi kita di UPTD PPA itu ada terdiri dari tenaga ahli hukum, tenaga ahli psikolog, kemudian satgasnya juga yang sudah kami didik dan latih secara terampil dan mereka menangani. Jadi secara keilmuan mereka profesional melaksanakan itu. Dan jadi kalau ada aduan-aduan tersebut kita merecovery-nya secara sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi dari keagamaan, dari psikologisnya, dari kesehatannya, dari sisi hukumnya, sehingga si korban ini merasa aman, merasa tenang, dan kalau memang dia itu tidak mungkin kembali ke lingkungan yang terjadi kekerasan itu, kita ada rumah aman namanya, tapi tidak kita explore karena itu kita berpindah-pindah lokasinya, sehingga si korban ini merasa tenang, merasa terlindungi, dan itulah yang akhirnya tingkat kepercayaan kepada UPTD PPA itu semakin kuat, semakin nyaman. Jadi mereka bercerita itu secara eksplor itu kan semakin maksimal kita gali. Dan kalau dibawa ke ranah hukum kami dampingi sampai ke pengadilan seperti itu. Dari penjelasan Bapak tadi nih, Pak, banyak sekali pelayanan dan program dari, eee, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak ini. Sebenarnya, gratiskah ini, Pak? Ya gratis. Jadi gratis. Jadi hotline yang PPA UPTD itu 24 jam. Di 082250453333 itu, dan di alamannya di Banjar Indah 3 nomor 19 ET 11, kemudian ada call center 112. Jadi penanganan oleh psikolog, oleh tenaga kesehatan itu gratis. Gratis. Nah, pendampingan pun kita gratis dari tim hukum yang memang sudah expert seperti itu. Kalau seandainya ke ranah berhadapan dengan hukum, anak berhadapan hukum atau perempuan misalnya kita korban kita dampingi sampai selesai. Oke, ternyata ada hotline-nya sendiri yang aktif 24 jam ya, Pak, sama tadi bisa menelpon ke 112. Ya, call center 112. Oke, sebenarnya nih, Pak, prosedur sendiri nih, Pak, kita bicara jika kita sudah berani melapor, lalu selanjutnya birokrasinya seperti apa, Pak? Ya tadi setelah misalnya melapor ke RT misalnya, ke hotline, itu ada tim satgas yang penjangkauan. Penjangkauan mendatangi ke lokasi kejadian, lalu memberikan terapi terkait supaya dieksplor, dan lalu kita tangani secara profesional oleh rekan-rekan di satgas dengan tadi saya bilang melalui hotline tadi, misalnya melalui WA, kemudian ada call center 112, atau secara nasional di Sapa 129 atau aplikasi Simponi PPA itu terhubung, jadi mudah diakses. Oke. Dan itu cepat dan tidak lanjuti dan aman bagi pelapor dan gratis. Nah, itu bagian dari kita karena bagaimanapun juga kan kita mendukung visi misi Bapak Yamin dan Ibu Wakil Wali Kota Ananda, Ibu Ananda itu bagaimana visi pertamanya itu menjadikan masyarakat sumber daya manusia ini yang sehat, kemudian cerdas dan berkarakter. Jadi sehat badannya, sehat mentalnya, dan punya karakter keberanian tadi itu. Nah, harapannya seperti itu. Jadi kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberi bantuan semaksimal mungkin. Oke, untuk,
kasus kekerasan ini sendiri, Pak, sebenarnya banyak apa ya, dipicu oleh faktor-faktor apa aja sih, Pak, sebenarnya? Mulai dari mungkin, eee, ekonomi kah atau pendidikan kah? Ya kolaborasi ya, bisa masalah lingkungan, bisa masalah sosial, bisa masalah ekonomi, bisa juga tadi terkait pengaruh, media sosial, di antara itu. Kebanyakannya sendiri, Iya, seperti apa? semuanya Banyak dari ekonomi atau Eee, seperti lebih 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 bukan ekonomi juga, lebih kaitan dengan lingkungan juga. Karena mohon maaf bahasa kita itu, seperti yang iklan dulu itu, "Waspadalah waspadalah, karena kejadian bisa terjadi tergantung niat dan kesempatan." Nah, karena bisa kekerasan terhadap mohon maaf, anak kandung bisa terjadi, anak tiri bisa terjadi. Nah, seperti itu. Kalau seksual bisa juga kekerasan itu karena masalah, ekonomi yang lebih rentan karena mungkin pengaruh, putus kerja atau kekurangan finansial. Nah, itu bisa juga terjadi di kompleksitas. Jadi kalau datanya bisa dilihat nanti di IG UPTD PPA, di situ ada datanya lengkap untuk setiap bulan kami upload oke. kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh apa. Itu dia perbincangan kita, Saudara, di segmen ini dan tentu kita akan lanjut membahas tentang pencegahan dan juga ketahanan keluarga di segmen berikutnya. Tetap bersama kami setelah jeda berikut. Terima kasih sahabat Kompas TV, Anda masih bersama kami di Sapa Kalsel. Kita, berada sampai pada bagian terpenting, yaitu segmen tentang pencegahan dan ketahanan keluarga. Bagaimana mencegah hal ini tidak terjadi lagi, pencegahan terbaik yaitu dimulai dari rumah. Pak, belajar dari kasus perundungan dan kekerasan seksual yang melibatkan orang terdekat tadi yang Piat sebutkan. Bagaimana nih Pak, orang tua ini bisa untuk menciptakan suasana rumah aman supaya anak ini mau terbuka menceritakan masalahnya? Ya tadi bagaimana, dikatakan tadi bahwa pencegahan kekerasan itu terbaik dimulai dari rumah. Karena bagaimana orang tua memahami perilaku anak. Kadang-kadang dia tidak berani melaporkan di sekolah karena mungkin takut. Nah, harapannya pada saat di rumah itu orang tua bisa memberikan suasana yang nyaman, didiskusikan sehingga kalau suatu saat terjadi apa-apa terhadap anak tersebut bisa langsung ditangani. Jadi harapan kami bagaimana pentingnya peran orang tua dalam menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, terbuka bagi anak dan anak perlu merasa bahwa rumah adalah tempat pertama untuk bercerita dan bukan tempat untuk takut. Tuh. Nah, daripada dia di media sosial, dia mencurhatkan hatinya Mhm. terus ditangani oleh orang yang Salah ya, Pak? salah Mhm. dan punya kepentingan lain, itu Iya, akan membahayakan. betul. Seolah-olah mencari perlindungan bagi dirinya, nah ternyata disalahgunakan. Nah, harapannya memang orang tua itu diharapkan membangun komunikasi yang hangat, mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang-kadang orang anak-anak itu kalau kita di sekolah tuh kadang-kadang trauma juga kalau lapor di rumah dimarah, lapor guru Dimarah. kadang-kadang dimarah, jadi bingung mau lapor ke Betul mana. Nah, betul. begitu ketemu dengan kami itu artinya tereksplor dengan rekan-rekan psikolog, psikolog, anak, psikolog, terapi lain-lain. Jadi menerapkan bagaimana pola asuh tanpa kekerasan. Jadi pendampingan dengan menggunakan gawai, jadi orang tua Mhm. bisa tahu apa yang Turut dibukanya, aktif kemudian ya untuk mengecek aktif, juga. mengecek, kemudian, siapa-siapa temannya, siapa-siapa sahabatnya, kemudian bagaimana kita menerapkan peran bullying, kekerasan, seksual secara daring tadi itu dan dengan rumah yang aman, jadi resiko kekerasan dapat ditekan sedini mungkin. Jadi deteksi dini lah harapan kita. Makanya program kita tuh ada BESTI namanya, Bersama Edukasi Siswa Tentang Bullying. Nah, itu kita sampaikan di sekolah-sekolah dan ada rekan-rekan yang kami didik di setiap sekolah itu ada 3 orang, mereka menjadi pelopor dan pelapor. Oke. Mereka jadi sahabat Itu curhatan. bagian dari siswa sendiri, Pak? Iya, dari siswa untuk siswa, jadi teman Oke. sebaya namanya. Daripada si anak ini ngobrol dengan orang yang salah, lebih baik ngobrol dengan teman, bestie tadi itu namanya. Jadi Mhm. sehingga mereka bisa mengeksplor sama-sama dan memberikan nasihat-nasihat, yang untuk perbaikan dan kalau memang itu kaitan dengan ada tindakan kekerasan, mereka bisa menyampaikan secepatnya, seperti itu.
Kalau untuk, menurut Bully tadi Pak di sekolah-sekolah ini, sinergi dengan dinas pendidikan untuk memastikan sekolah-sekolah ini aman tuh ada, Pak? Ya, jadi kita berkolaborasi dengan guru BK, kemudian, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, terkait dengan edukasi anti bullying, kemudian kita membuat tadi program Besti tadi itu. Begitu juga di perguruan tinggi, itu ada, TPPA kaitan dengan, tim pencegahan kekerasan terhadap perempuan di kampus, ada juga kita sampaikan itu. Jadi kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan, kemudian dengan perguruan tinggi kita sudah MOU, sehingga kota layak anak itu benar-benar bersinergi bersama-sama semua dirasakan, dan itu keterlibatan dari, seluruh stakeholder tadi saya bilang. Jadi, makanya kami mimpin apel setiap Senin sebanyak 5 sekolah, itu bagian dari edukasi kita. Bagaimana mencegah kasus-kasus bullying di sekolah sehingga tidak menjadi berkelanjutan traumatik, sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak-anak tersebut, sehingga si rekan besti tadi menjadi sahabat sebaya dia, itu harapannya. Oke, untuk pesan penutup sendiri nih Pak, mau disampaikan ulangkah kemana sewarga Banjarmasin ini untuk melapor dan juga tadi seperti apa? Oke, tadi kalau ada kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, artinya kita jangan diam, beranilah speak up untuk menyampaikan dengan hotline, tadi di WA, di UPTD PPA, kemudian call center 112 atau lapor Yamin Ananda, itu silahkan, nanti kita akan tindak lanjuti oleh tim satgas yang terdekat di masing-masing kelurahan itu tadi, sehingga penanganannya bisa menjadi, deteksi dininya menjadi kuat, sehingga mitigasi resiko untuk terjadi lebih berat itu kita tangani semaksimal mungkin. Dan sebagai penutup, kami, pemerintah kota mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjadi bagian dari sistem perlindungan perempuan dan anak, dan kekerasan bukan urusan pribadi semata, tapi persoalan bersama yang harus dihentikan secara kolektif, dan masyarakat diharapkan tidak ragu untuk peduli melapor dan mendukung korban. Jadi ketika lingkungan menjadi mata dan telinga dan pemerintah hadir dengan layanan yang responsif, kemudian ramah perempuan dan anak, maka perempuan berdaya, anak terlindungi tadi lebih lebih maksimal kita laksanakan. Dan pesan kuncinya adalah jangan diam, jangan takut, dan jangan membiarkan kekerasan terjadi di sekitar kita. Karena masa depan kota Banjarmasin itu bergantung pada keselamatan dan kesejahteraan perempuan serta anak-anak kita yang akan meneruskan generasi kita. Karena kita sudah tidak ada lagi, maka anak-anak kita yang akan meneruskan generasi ini. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan sehingga menjadikan kota layak anak Banjarmasin ini, maju sejahtera, itu bisa semaksimal mungkin kita lakukan. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita Saudara dengan Bapak Dokter Haji Muhammad Ramadan dari, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kasus perundungan di Banjarmasin sendiri dan kekerasan lainnya menjadi pengingat bahwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun dinas-dinas terkait, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Poin penting yang bisa saya highlight ya dari perbincangan kita kali ini Pak, yaitu satu, keberanian untuk melapor. Jangan anggap bahwa kekerasan ini adalah aib, yaitu melapor adalah cara untuk memutus trauma berkepanjangan. Dan juga perlu diingat bahwa layanan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ini gratis ya. Dan juga rumah tentunya yang berhubungan dengan tema kita kali ini, rumah sebagai benteng, yaitu ciptakan komunikasi dua arah antara orang tua dan juga anak untuk mencegah pengaruh buruk anak nih di luar maupun di media sosial. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di Sapa Kalsel edisi berikutnya. Selamat pagi.